sekarang akan membahas masalah kehidupan fotografer dewasa ini. Oke, banyak sekali fotografer yang datang ke saya, pergi dari saya, datang ke saya, putus asa. Mas, sampai sekarang kok gua nggak dapat kerjaan, kenapa ya? Jawabannya mau tau nggak kenapa? Akan kita bahas sekarang, oke? Oke, semua orang sekarang bisa motret. Siapa sih yang nggak bisa motret? Siapa yang nggak punya kamera? Di handphone lo ada kamera. Semua eksplorasi orang itu lebih gampang gitu kan. Orang yang tadi nggak bisa motret, kemudian nyoba-nyoba dia bisa motret. Kemudian fotografer makin banyak. Mau nyalain siapa? Malah keren menurut gua. Banyak orang memberikan sebuah informasi visual, memberikan sebuah komunikasi, dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Kita bisa menelaah, kita bisa meriset sebanyak mungkin dari sebuah visual itu. Dan menurut saya, sekarang yang dibutuhkan fotografer seperti apa sih? Jika kalian kebetulan seorang fotografer dan ingin hidup di dunia fotografi, apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalau menurut saya hari ini itu skill motret aja nggak cukup sih, Pak. Gini deh, sama seperti hidup, lo harus punya tujuan. Lo motret juga, di dalam karir lo motret, itu masukkan apa yang lo percaya di dalam hidup lo. Kalau saya, gue percaya akan organize chaos. Segala sesuatu itu sudah indah apa adanya. Jadi, yang gue akan kirimkan pesan ke orang-orang di situ adalah jangan merubah apapun. Yang kita lakukan adalah melihat nilai-nilai yang ada di dalamnya itu. Itu visi gue. Jika saya fotografer panggung, saya harus memiliki skill komunikasi yang lebih agar saya bisa jauh lebih dekat dengan pemain bandnya. Saya akan lebih dekat dengan manajemennya sehingga saya tidak hanya mendapatkan apa yang ada di atas panggung, tapi juga saya bisa masuk ke dalam dirinya. Saya bisa mendapatkan pose-pose atau performance dari pemain band itu dengan jauh lebih intimate. Sama seperti Annie Leibovitz, pertama kali beliau memotret untuk Rolling Stone dan dia sangat dekat dengan Rolling Stone itu, Annie Leibovitz, dan dia bisa menangkap, mengcapture segala sesuatu yang tidak bisa orang capture adalah pada saat Mick Jagger setelah mandi di kamarnya bersama bandnya, saat-saat privasinya Mick Jagger, Annie Leibovitz bisa mendapatkan itu, mendapatkan soul-nya. Saya mendapatkan portraiture-nya di sini, dia bisa mendapatkan itu karena kedekatan dia, karena komunikasi dia yang baik dengan Mick Jagger dan Rolling Stone. Kalau kita ingin mempelajari makanan, filosofi makanan seperti apa, budaya makanan di daerah tertentu. Kalau lo motret, artinya lo mendalami lagi fotografi. Kalau lo suka makanan, lo akan mendalami sejauh apa. Budaya makanan seperti apa, berasal dari mana, kulturnya seperti apa, dibuat dari apa, sehingga informasi yang banyak itu bisa menjadi bahan lo untuk memperkaya kreativitas lo dalam memotret. Nggak bisa ujuk-ujuk lo datang ke seorang klien, ini loh karya saya seperti ini, kamu pakai saya ya. Enggak. Kalau ingin berhasil di fotografi, jangan hanya belajar di fotografi saja, tetapi juga belajar berkomunikasi. Karena kita sebagai fotografer selalu bersinggungan dengan manusia. Enggak, lo mau motret makanan pun, lo mau motret band, benda mati, mau motret komersial, mau motret model, balik lagi komunikasi. Bagaimana kita menjual diri kita, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana agar kita diiyakan oleh orang, bagaimana agar kita mampu mendengar, kemudian bagaimana kita bisa mempresentasikan, menerjemahkan ide-ide kita yang absurd itu kita tata lagi, kita bahasakan tuh biar orang mengerti gitu kan. Belum orang mau ngerti dan menerima, kita harus mengenal orang itu dulu kan. Kalau kita mengenal orang itu, dia mengenal kita, kita mengenal dia, maka ya lebih enak lagi komunikasinya kan. Dan juga tadi yang pertama kali adalah dalami juga bahwa kita harus mempunyai visi, konsistensi, dan harus cinta dengan pekerjaan kita. Kalau nggak cinta, yaudah tinggalin aja. Makanya kita menyebutnya di kelas pagi adalah fotografi tai. Soalnya yang ada hanyalah masalah terus dan terus, ya kan? Tapi kalau kita cinta, kita akan tetap melakukan itu konsisten. Pada saat kita konsisten, pasti akan berhasil. Semoga ini menjadi percakapan yang menginspirasi, menyemangati untuk kalian. Ya, ini jam 4 kurang seperempat. Setelah ini kita akan bakar. Oke, bye.